Kenapa sih kok namanya dukun backup kalau boleh tahu, Bun? Pokemon A itu bisa ngejagain misalnya 10 anak. Atau enggak misalnya 100 anak, itu bisa. Kalau Bun Bun sendiri nih, ya gua nggak tahu sih ya. Gua dapat informasi dari Intel sih. Jadi... Siapa Intelnya? Tolong, ini kan banyak nih. Tolong ditunjuk aja gitu siapa pelaku yang telah membocorkan. Nanti Anda tahu sendiri lah kira. Harusnya kan kalau tadi Anda bilang Anda bisa membaca karakteristik orang, berarti harusnya ketahuan Intelnya siapa ya. Itu yang baju biru. Ya, saya baju. Gila, gua belum ngomong loh. Udah tahu ya. Berarti pertanyaan gua udah tahu dong, gua bakal nanya apa nih? Nggak usah tanya aja. Udah tanya aja. Perlakukan saya seperti manusia normal pada lainnya. Gila, ngeri loh kalau bicara sama orang kayak begini ya. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Julius Damian. Semoga cinta dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua yang menonton Gua Kepo. Dan pada segmen Gua Kepo kali ini spesial, gua ditemenin oleh Nia Bunbun ya. Halo ya kalau tulisannya sih Nia Bunbun, tapi namanya Nia Setiawati. Benar. Bunbunnya tuh apa? Jangan-jangan bunda nih, apa gimana nih? Enggak, sebenarnya nama Bunbun itu dikasih sama bokap dari kecil. Nama panggilan dari kecil. Di rumah biasanya dari kecil tuh dipanggilnya Bunbun. Cuman orang-orang banyak yang nyangkanya Bunbun itu bunda. Tapi sebenarnya kalau sama anak-anak aku, kan aku anak udah 2 ya. Anak aku manggilnya sih bunda juga sih. Oh. Kalau anak-anak asuh yang lainnya manggil bunda juga? Bukan, mama. Mama. Oh, jadi kebetulan di sini studionya rame banget ya. Yang podcast memang berdua sih. Tapi yang di belakang penonton bayarannya banyak banget. Coba suaranya. Dani hebat banget ya, pakainya 7200 ke sono ya. Luar biasa. Oke, jadi sewaktu datang ternyata gengnya banyak banget di belakang, pada datang semua. Karena ya balik lagi ya, bundanya lagi podcast di sini. Jadi yang lain pada mau ngikut ya. Oke, jadi gue sampai bingung nih mau ngomong apa lagi nih. Langsung ngeblank. Oke, kalau gue sendiri tahu Bunbun ini dari channelnya Billy Christian. Iya. Ya di situ seperti apa ya? Kalau di Instagram kan ditulisnya dukun backup. Tapi kalau di Billy kan kayaknya bukan dukun backup tuh. Dukun utama. Kenapa sih kok namanya dukun backup kalau boleh tahu, Bun? Masa gini, dukun backup sih sebenarnya gini. Kalau misalnya nanti suatu saat Kak Billy ada talent utama. Oh. Gitu. Kalau ada talent utama berarti gue nanti di belakang gitu. Jadi buat backup aja sih. Buat backup aja. Iya, buat backup kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh narasumber utama kayak gitu. Makanya kenapa keluarlah dukun backup gitu. Nah, pertama kali ketemu Kak Billy sendiri dari mana sih? Awal mulanya ketemu pas lagi kita trip ke Bali. Yang Indigo trip ke Bali itu yang narasumbernya Om Hao. Harusnya Om Hao sama Citra Prima, cuman waktu itu kan Citra Prima hamilnya udah gede jadi dia nggak bisa terbang. Nah itu waktu itu narasumbernya Om Hao. Kita ngetrip di Bali, terus di situ baru ketemu sama Kak Billy, sama Vicky, ada juga Mia. Awal mula kenalnya di situ sih semua. Oh, jadi yang ikut tuh 3 orang itu ya? Sebenarnya ada berapa? Ada 5 orang pesertanya ya. Ada 5 orang pesertanya, terus narasumbernya 1 sama dari orang travel, 1 sama si Kak Billy gitu. Dan itu kan perjalanannya memang dimasukin di YouTube-nya Kak Billy, di channelnya dia. Awal muasalnya sih kenalnya dari situ, terus akhirnya ya udah jadi berteman sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Terus kalau kemarin ketika ngobrol sama Tomku, terus katanya, oh gue ketemu sama Billy waktu Horror Talk, ketemu juga sama Bunbun. Akhirnya Bunbun menyebut, wah ini ada Pokemon nih. Nah unik banget tuh nama Pokemon ya. Jadi sebenarnya Pokemon itu apa, Bun? Sebenarnya kalau Pokemon itu gue bilangnya ini pendamping sih, mungkin orang-orang yang bilangnya yang ngejagain ya, yang ngejagain mereka gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak yang punya kemampuan atau disebut indigo itu mereka pasti ada pendampingnya. Pasti ada pendampingnya. Terus kalau misalnya bedanya cuma gini, kalau yang keturunan itu biasanya Pokemonnya itu pasti leluhurnya. Karena pada saat kebisaannya diturunin, Pokemonnya juga diturunin. Jadi kalau keturunan itu mungkin dulu bapaknya kah, kakeknya kah yang bisa. Nah pada saat ilmunya yang ini turun, Pokemonnya juga turun kalau yang keturunan. Oh, ngejagain lagi berikutnya. Iya. Ke siapa yang bisa, yang istilahnya dapat itu gitu ya? Iya, betul. Terus tapi kalau misalnya yang nggak keturunan, nah biasanya Pokemonnya dapat di jalan.
Pokemonnya dapat di jalan. Pokemonnya dapat di jalan. Di jalan biasanya gini, kadang-kadang mereka pergi ke suatu tempat, entah itu tempat spiritual atau misalnya tempat supranatural. Nah, nanti mereka bisa dapat dari sana. Pasti ada yang ngikutin. Kayak beneran main Pokemon gitu ya? Sebenarnya pergi ke sono, ada Pokemon apa ditangkap gitu? Iya, makanya kenapa disebutnya Pokemon. Memang bener-bener sebenarnya kalau dilihat memang kayak kita nangkap Pokemon, tapi nggak pakai Pokeball ya. Iya, nggak pakai Pokeball. Okay. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa sosok kan yang suka ngikutin gitu kan. Tapi tergantung, yang ngikutinnya juga kan ada yang sosoknya kuntilanak apa segala macam kayak gitu. Tapi kalau yang keturunan sih jarang ya. Jarang ada diikutin sosok yang kayak gitu, kebanyakan udah leluhur sih. Nah, berarti kalau kita ketika pendamping itu, tugasnya pendamping ini apa nih? Ngejagain doang atau? Sebenarnya bukan lebih ke ngejagain sih, jadi jatuhnya dia tuh lebih mengingatkan. Mengingatkan? Iya, mengingatkan, terus misalnya bisa jadi guru spiritual juga, kayak gitu. Apalagi kebanyakan kalau yang keturunan itu kan memang nggak belajar kan, tiba-tiba langsung bisa gitu kan, kayak gitu. Jadi mereka itu buat nge-guide, jangan sampai anak-anak yang punya kebiasaan ini salah jalan, gitu. Jadi mereka tuh yang kalau misalnya dibilang ngejaga, memang ada sih beberapa yang bisa ngejagain, tapi tergantung level juga. Kalau misalnya pada saat di lokasi sosok yang dihadapinya levelnya lebih tinggi, kabur juga sih. Kabur juga ya? Kabur juga pasti. Okay. Jadi nggak 100% ngejagain, tapi kalau yang ngejagainnya levelnya sudah di atas ya bisa buat ngejagain juga. Nah, kalau selama ini perbincangan gua sama narasumber yang lain, kan setahu gua tuh ada levelnya arwah, jin, terus habis itu baru mungkin kalau kata Trianomali itu ada arwah arbis ya, arwah yang bersekutu sama iblis sehingga dia dapat kekuatan lebih. Nah, kalau si Pokemon ini tuh masuk golongan apa? Arwahkah atau jinkah atau? Tergantung, beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Kalau misalnya udah leluhur, kalau misalnya masih ada garis keluarga, bisa jadi kakeknya, neneknya, kayak gitu. Tapi ada juga leluhur yang memang sudah jadi, bisa kita bilang jin ya. Jadi dia bisa jadi jin juga. Iya. Menarik banget. Jadi dia memang dari dulunya bukan manusia lah, memang sudah jadi jin dari zaman kapan misalnya, berapa ratus tahun yang lalu, kayak gitu. Nah, kalau leluhur ini bisa jadi kayak gini. Contohnya misalnya kalau Sunda, berarti leluhur tanah Sunda. Oke. Bisa yang kayak gitu, atau nggak bisa dari Jawa ya berarti leluhur tanah Jawa gitu. Mereka tuh bisa ngikut salah satu ataupun ngejagain lebih dari satu orang sih. Jadi satu pendamping bisa ngejagain lebih dari satu orang? Bisa. Dia punya pasukan atau memang dianya? Enggak, dia aja. Jadi satu sosok itu bisa ngejagain beberapa banyak orang. Jadi makanya kenapa kadang-kadang kan yang ini dijagain ini, ternyata oh ada lagi nih yang ini ngerasa dijagain ini juga. Makanya kan banyak kan, misalnya contohnya kayak gini deh, misalnya kita sebut Pokemon yang ini ya, aku nggak bisa Pokemon sebut. A lah. Ya, gitu. Pokemon A. Pokemon A itu bisa ngejagain misalnya 10 anak. Atau enggak misalnya 100 anak, itu bisa. Ya, kalau dia ngejagain, saya nggak tahu sih ya, tapi mungkin pernah interogasi atau pernah wawancara ke mereka ngejagain itu tugasnya mereka, atau mereka dipanggil, diminta si orang itu buat ngejagain apa gimana? Jadi gini, sebenarnya kalau yang memang garis keturunan itu memang tugasnya mereka buat ngejagain garis keturunan selanjutnya yang punya kebiasaan atau kemampuan kayak gitu. Tapi kalau yang bukan garis keturunan, ini sebenarnya kan anak-anak yang bisa itu kan mereka punya misi masing-masing kan. Oh, berarti semua orang yang bisa itu sebenarnya punya misi? Punya misi masing-masing. Untuk tahu misinya? Sebenarnya untuk tahu misinya mereka tuh bisa tahu sendiri gitu. Karena si Pokemon ini yang ngebimbing. Oh, gitu. Okay. Cuman jadi kan memang tugasnya dikasih Tuhan nih, si Pokemon ini memang tukang bimbing gitu lah ya. Iya, buat ngebimbing. Nah, makanya kenapa kalau misalnya udah salah jalan, biasanya mereka yang ingetin gitu. Ayo balik lagi gitu. Ingat tujuan awal kamu gitu. Karena kalau misalnya dibilang fenomena anak indigo tuh sekarang banyak kan bermunculan gitu. Sebenarnya bukan sekarang aja, udah banyak dari dulu. Tapi karena dulu kan nggak ada sosial media ya. Betul, nggak ada sosial media, nggak ada YouTube, nggak ada Instagram gitu-gitu ya. Iya, jadi nggak terekam kamera gitu. Terus untuk yang nggak kerekam kamera sampai sekarang pun masih banyak kan di luar sana gitu, atau yang masih mencari jati diri atau ngerasa kayak apa yang terjadi sama dia tuh masih banyak banget di luar sana, karena memang kebiasaan ini tuh memang lagi ditebar gitu. Ibarat bibitnya tuh lagi ditebar.
Jadi memang zamannya itu memang lagi penebaran bibit ini ya? Iya, lagi penebaran bibit. Cuma nanti kan ya kalau kita bisa dibilang kayak audisi. Lagi audisi? Iya, Okay. lagi audisi gitu. Jadi nanti dari berapa, misalnya dari 100 contoh, misalnya dari 100 nanti akan dikurangin jadi berapa. Karena memang mereka carinya yang benar-benar bisa berjalan di jalan yang benar gitu. Nah, kalau si Pokemon yang ketemu di jalan dan akhirnya dia ngikut, itu gimana? Maksudnya dia ditugasin atau karena ini kayaknya anaknya bagus nih, gue ikut? Bisa jadi kayak gitu juga, kayak mereka tertarik sama personalitinya anak tersebut. Karena kalau Pokemon yang ikut kita biasanya mereka hampir sama sih sifatnya sama kita. Oh ya, ini gue merinding. Ya, hampir sama sifatnya sama kita. Dan kalau misalnya kayak contoh ya, ada yang bilang, oh saya dijagain sama Putri, coba lihat deh sifatnya sama nggak kayak Putri. Kalau enggak berarti bohong. Kayak gitu. Terus misalnya dijaga sama contoh ya, sosok yang sangat welas asih. Coba kita lihat apakah dia sudah welas asih atau belum. Karena pasti harus mirip, harus sama. Kalau enggak mereka nggak bakalan mau. Gue merinding banget. Berarti kalau ketika dia didampingi oleh leluhur, berarti paling enggak sifat-sifat leluhur ini yang harus ditanemin ke yang dibimbing itu ya berarti? Iya, betul. Karena kan makanya kan balik lagi kan tugasnya dia kan buat ngebimbing, buat ngarahin kita kan. Maksudnya gini, mereka itu sebenarnya fungsinya itu untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik. Karena kalau gua pribadi ngerasanya gini, orang-orang yang diberikan kebisaan ini sebenarnya termasuk gue pikir kayak pasak bumi, tau nggak? Penyeimbang alam gitu kan. Jadi kalau misalnya kita yang nggak kuat gitu buat menyeimbangkan alam, ya susah gitu. Jadi tujuannya nggak tercapai gitu. Jadi buat apa bisa tapi kita nggak bisa doing something gitu. Nah, terlepas dari Pokemon nih, sebenarnya kan dari tadi ngomong tentang tujuan, bahwa setiap indigo itu punya misi. Misi gedenya apa sih? Misi gede. Kira-kira aja, maksudnya yang mungkin selama ini kan, kalau yang saya tahu selama ini kan Bun-Bun ini kan seperti apa ya, bundanya Alis apa ya? Kepala sekolah gitulah ya, kepala sekolah ya, kepala suku, kepala sekte ya, apapun itu. Jadi kayaknya banyak murid-murid nih yang dititipin ke Bun-Bun nih gitu kan. Benar. Nah, Bun-Bun mungkin tahu nggak maksudnya tugas-tugasnya mereka atau tugas-tugas The Indigo ini di Indonesia tuh tugasnya mesti ngapain kayak gitu? Iya, kalau dilihat dari yang tahun sekarang ya, fenomena tahun sekarang kan kita tahu sendiri maksudnya bencana alam banyak ya. Terus udah gitu ya kelakuan manusia tuh udah aneh-aneh ya. Maksudnya kasus-kasusnya juga kasus-kasus kekerasan seksual segala macam itu kan udah menyimpang dari ajaran agama. Maksudnya nggak ada ya ajaran agama manapun yang mengajarkan kekerasan kan, balik lagi intinya kayak gitu. Terus yang pasti kerukunan umat beragama. Ya, kerukunan umat beragama juga kan banyak kali maksudnya jadi diuji dicoba gitu kan. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi ngerasanya kayak gitu, karena kita dikasih kelebihan, kita lebih peka, lebih sensitif. Itu lebih peka, lebih sensitif itu sebenarnya bukan cuma buat ngeliat hantu, tapi lebih peka, lebih sensitif itu untuk merasakan sekitar kita gitu, hubungan kita sama antar sesama manusia, hubungan kita sama alam gitu kan, terus hubungan kita sama Tuhan itu pasti kita lebih peka, lebih sensitif semuanya. Jadi kalau indigo itu sebenarnya ketiga itu tadi, ketiga elemen itu dia lebih peka semua. Berarti? Lebih peka, lebih sensitif. Nah, karena kita lebih peka, lebih sensitif, nah harusnya yang benarnya ya kita harus memperbaiki diri kita dulu, dari diri kita sendiri, baru nanti ke lingkaran terkecil, mungkin teman-teman, keluarga kayak gitu, baru bisa lingkaran besar. Nah, kalau dibilang indigo itu misinya, misi yang paling besarnya itu ya kalau dibilang mungkin ada beberapa anak indigo pun yang sudah pernah melihat gitu. Ini kan karena kita membicarakan ke depan ya, jauh ke depan gitu. Jadi memang mereka itu dikasih misi untuk membuat ya dibilang Indonesia jaya kembali. Gitu. Sesuai ramalan yang selama ini sudah rame itu gitu. Iya, memang kan anak-anak indigo juga kan dikasih kemampuan untuk melihat ke depan. Cuman kan memang ada juga yang punya batasan buat cerita gitu. Nah, salah satunya gue punya batasan buat cerita ke depan. Karena kalau ke depan itu jatuhnya kan ramalan. Nah, tapi sebenarnya lu udah tahu? Iya, banyak penglihatan lah pastinya. Cuman kalau kita bicara ke depan tentang ramalan itu kan bisa jadi kita mendahului Tuhan.
Makanya kenapa pembahasan untuk pembicaraan ke depan tuh agak berat kalau bagi gue pribadi ya. Beda sama orang lain ya. Kan Beda. ada beberapa indigo yang memang namanya naik banget gara-gara dia suka meramal gitu kan. Oh, bakal ada artis ini, bakal ada begini, bencana alam begini, bakal ada begini begitu gitu ya. Walaupun dia cuman nyebutin inisial atau misalkan dia hanya menyebutkan tempat apa gimana gitu. Tapi kalau bagi Bun sendiri bukan prioritas ke sana gitu ya. Bukan, sebenarnya gini, kalau yang jatuhnya ke gue kayak gue sering memang lihat bencana dari dulu ya, lihat bencana tuh dari dulu. Tapi setiap lihat bencana itu tidak pernah tahu tanggalnya kapan, harinya kapan. Cuman visionnya aja muncul gitu ya. Vision muncul, cuman misalnya kalau lihat langit ya kayak misalnya langitnya gelap, oh berarti udah malam. Atau langitnya masih terang berarti masih pagi. Iya. Paling kayak gitu. Terus kalau misal berhubungan sama air, kalau airnya coklat berarti banjir. Kalau misalnya airnya biru berarti dari laut. Cuman begitu doang. Karena gini, balik lagi gini, kalau gue percayanya gini, segala sesuatu yang menjadi rahasia Tuhan itu tidak akan diketahui oleh manusia. Sesakti apapun manusia. Dan saktinya manusia zaman sekarang kalau mau dibandingkan sama saktinya manusia zaman dulu itu beda. Ya? Jauh banget. Ya. Belum ada yang nyamain zaman dulu. Gitu. Berarti, wah kalau ngomong zaman dulu, kisah-kisah yang kalau di tanah Jawa sendiri kan kisah-kisahnya udah luar biasa tuh. Orangnya kebal lah, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu real berarti. Itu real. Ya maksudnya contohnya gini deh, kalau yang gue tahu ya, karena gue kan dari Sunda ya. Contohnya gini deh, Prabu Siliwangi aja kan dia hilang bersama dengan kerajaannya. Maksudnya bisa sesakti itu gitu. Sampai sekarang pun orang kan nggak tahu kerajaannya ada di mana. Nah, maksudnya gini, orang pun masih banyak bertanya-tanya kenapa dia sampai menghilangkan kerajaannya gitu kan. Itu kan dan masih cuma menduga-duga aja, oh ini bekas kerajaannya gitu ya, tapi nggak ada yang tahu realnya di mana ya. Nggak ada yang tahu realnya di mana. Maksudnya kedepannya pasti ada yang tahu itunya di mana, tapi memang ya harus orang-orang yang benar dipilih sama dia. Wow, gila, gue baru ngomong pertama begini aja udah langsung berat ya. Dari Pokemon bisa langsung ke sono ya. Nah, kalau Bun sendiri nih, ya gue nggak tahu sih ya. Gue dapat informasi dari Intel sih. Jadi, siapa Intelnya? Tolong, ini kan banyak nih. Tolong ditunjuk aja gitu siapa pelaku yang telah membocorkan. Nanti Anda tahu sendiri lah kira. Harusnya kan kalau tadi Anda bilang Anda bisa membaca karakteristik orang, berarti harusnya ketahuan Intelnya siapa ya. Itu yang baju biru. Gila, gue belum ngomong loh. Udah tahu ya. Berarti pertanyaan gue udah tahu dong. Gue bakal nanya apa nih? Nggak, udah tanya aja. Udah tanya aja. Perlakukan saya seperti manusia normal pada lainnya. Gila, ngeri loh kalau bicara sama orang kayak begini ya. Jadi begini. Gue dapat pertanyaan sponsor ya. Pertanyaan netizen. Kenapa kok seorang Bun itu dititipin banyak orang? Apalagi katanya sama pembimbingnya nih nitipin nih. Berarti kan Bun nih punya sesuatu lah yang sesuai mungkin ya kepala sekolah mungkin begitu ya. Iya, jadi kan sebenarnya itu berhubungan sama visi gue yang gue dapat udah lama ya kan. Jadi memang gue itu juga merasanya aneh gitu. Kayak gue ngerasanya justru gue jadi HRD. Karena gue ngerekrutin orang-orang, gue merasanya seperti itu. ya berarti ya? Iya, ngerasanya seperti itu. Jadi untuk visi yang ke depan yang gue bilang Indonesia akan jaya kembali itu maksudnya itu kalaupun mau terjadi tidak bisa cuma dilakukan oleh satu orang aja. Oleh satu orang aja, dan ini harus kita melakukan bersama-sama. Maksudnya semua anak-anak yang bisa nih kita harus bergabung gitu kan, harus bergabung karena kita punya kemampuan yang berbeda-beda juga kan. Jadi kalau misalnya kedepannya itu ya nanti kita akan jadi satu kumpulan orang yang berbuat kebaikan gitu, nolong gitu. Contohnya ya, ini contoh aja sih. Misalnya ada bencana, kan mereka perlu proses evakuasi dong. Nah kalau bencananya besar, susah nggak nyari mayat? Oke. Yang begini-begini yang ngerti ya. Yang begini-begini kan bisa gitu buat bantu evakuasi. Dan untuk beberapa kayak contoh nyatanya, maksudnya pergerakan nyatanya ya mungkin kita pun bisa membantu dalam suplai entah itu makanan atau apa segala macam kayak gitu sih. Soalnya kalau misalnya kalau misal ngomongin ke depannya ya kalau bisa sih mulai dari sekarang harus berdoa. Kalau udah diingetin harus berdoa, kira-kira kalian udah tahu sendiri ya apa yang bakal terjadi gitu ya. Penonton aja udah pada senyum-senyum. Nah, kalau dari lu sendiri, kan tadi bilang lagi mengumpulkan massa lah istilahnya ya. Mungkin kayak
gue selalu apa ya, selalu seneng dengan analogi X-Men ya. Karena itu bener-bener si Profesor X kan juga ngumpulin tuh mutant-mutant, diajarin, dibimbing lah ya. Berarti lu sedang melakukan si Profesor X ini, tugas Profesor X ini. Sebenarnya kan gini, kalau gue tuh percaya proses, semua proses itu harus secara natural, tidak boleh dipaksakan. Jadi kalau misalnya kayak gue harus ngumpulin anak-anak ini juga bukan karena gue yang ngajakin, ayo dong temenan sama gue, ayo dong deket sama gue, enggak. Tapi mereka sendiri harus punya ketertarikan dari dalam dirinya mereka sendiri buat gabung gitu. Bukan dalam artian gabung sekte ya, bukan kayak gitu juga, nggak gabung sekte juga. Cuman kayak mereka ngerasanya mereka perlu gue dan gue perlu mereka gitu. Jadi harus ada koneksi yang secara natural terbangun dengan sendirinya gitu. Bukan yang kayak, ayo kita ngumpul-ngumpul kita bikin sekte yuk gitu. Atau enggak kita ngumpul-ngumpul kita bahas horor, enggak gitu juga. Semuanya harus ngalir secara alami gitu. Jadi kalau gue tuh percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Yes, benar. Ya, semua itu pasti sudah diatur gitu. Ya. Jadi gue percayanya gini, Tuhan itu pasti sudah punya jalan cerita untuk masing-masing manusia. Ya. Jadi tinggal kita nih manusianya nih yang mau ngejalaninnya gitu. Apakah kita mau ikut apa yang sudah digariskan Tuhan atau kita mau melawan gitu. Tapi kalau kita mau melawan ya pasti cobaan hidupnya nggak kelar-kelar. Tapi begitu kita sudah pasrah, kita terima apa segala macam, itu jalan hidup kita lebih gampang sih. Dan setelah kita menerima, masa gini, contohnya kayak gini deh. Dulu pun gue pernah ya tidak menerima kemampuan gue ini gitu. Tapi yang ada gue makin dihajar kan. Tapi setelah gue menerima, itu semuanya ngikut. Mau rezeki, ya kan, rezeki, mau kesehatan, apa segala macam, pertemanan, itu semuanya ngikut dengan sendirinya gitu. Tanpa perlu kita kayak contoh buka aura atau apa segala macam gitu. Ini gue benar-benar merinding sih. Lu sendiri ketika kan awal-awal bisa itu kapan sih? Dan gue tuh sebenarnya tipikal orang yang tahan sakit. Jadi kalau misalnya gue udah bilang kesakitan, nyokap gue tuh udah takut banget. Jadi bunyi nyakar-nyakar gitu. Terus kalau gue kan emang dari dulu nggak penakut ya, gue kan orangnya suka penasaran. Jadi gue ngintip lah dari lubang-lubang bambu itu kan. Terus gue bilang, oh ada kunang-kunang di luar gitu. Ada kunang-kunang gitu. Ternyata abis gitu orang yang punya rumah itu katanya jagoan punya rumah gitu. Jangan kepiting pasti kalau yang udah kayak gitu. Maksudnya gini, gue tidak menyangka kalau bukti yang mereka kasih benar, otentik gitu ya. Iya, malah gue berharapnya bohong. Sebenarnya ketika lu kesana tuh ngapain sih?